Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Mas Jeffrey nongol ya. Tadi baru dirasani Mas Jeffrey kok cuma tryout ini Mas Jeffrey. Ikut Pak, saya Pak. Halo Pak Bangkit. Juara satunya Charles Jeffrey ya. Saya tuh curiga ini husnuzon Mas Jeffrey kita ya. Oh, bukan Pak. Masuk saya segitu tuh Pak. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih bisa bertemu ya, berkumpul walaupun secara online. Alhamdulillah hari ini ada sekitar 103 yang bergabung. Baik, oke rekan-rekan semuanya, nanti saya berharap ini ya 1 atau 2 menit, selama 2 menit awal, mohon videonya di-on-kan dulu ya, supaya kita bisa dokumentasi, kita bisa foto videokan. Mohon 1-2 menit awal di-on-kan dulu Mbak Diana, oke, siap ya, di screenshot. Oke, baik. Saya tak stop share screen dulu. Baik. Oke, Bapak Ibu mohon di on video dulu semuanya. 1-2 menit saja, enggak apa-apa. Baik ya. Sudah Mbak Diana? Oke. Ini Mbak Sri Mulyani Banjarsari apa ya? Oke. Sudah semua Mbak Diana? Oke. Sudah Mbak Di? Oke. Baik, sudah Bapak Ibu. Yang videonya mau on, alhamdulillah. Yang tidak juga tidak apa-apa. Silahkan ya. Baik Bapak Ibu. Kita mulai jumpa kita pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, berdoa saya persilahkan menurut agama kita masing-masing. Baik, oke, amin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, hari ini kita ketemu kira-kira kurang lebih jam 4.23 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita ketemu 100 orang kurang lebih hari ini kita hadir ya. Jadi di sini saya perkenalkan ada yang intern, ada yang ekstern. Jadi yang intern ini yang merupakan murid Bimbel Putra Bangsa yang sudah kita mulai ya, bimbingannya sejak bulan Desember kemarin, awal Desember. Alhamdulillah hari ini sampai hari ini sudah lebih dari 20 kali pertemuan. Dan sekitar nanti 6 bulan ya, yang ini Bimbel SKD Platinum akan kita semoga Juni atau Juli itu merupakan tes SKD PNS 2021 begitu. Nah, rekan-rekan semuanya, tryout 2 hari kemarin kurang lebih memetakan kemampuan dari rekan-rekan. Kalau kita lihat hasilnya ya, nanti bagi rekan-rekan yang belum tahu hasilnya nanti bisa japri kepada Mbak Diana untuk yang ekstern. Kalau untuk yang intern sudah saya share di grup. Nah, sekitar 78 peserta itu mendapat nilai di atas 300 dari 264. Artinya yang mendapat nilai di atas 300 itu tidak lebih dari 30%. Atau 70% lebih itu masih nilainya di bawah 300. Nah, di bawah 300 itu berarti nilai yang sangat-sangat tidak aman. Hampir pasti terdepak dari SKD. Di atas 300 saja itu masih tidak aman, apalagi di bawah 300. Nah, sehingga teman-teman sekalian, saya mohon, saya berharap ini ada kesadaran dari kita semuanya, bahwasanya tes CPNS ini bukan bejo, bukan mengundi nasib. Ya, saya ingat dulu ya di zaman mungkin orang tua kita atau pak dik kita atau kakak kita, zaman dulu memang untuk masuk PNS bisa jadi ada unsur bejo, bisa jadi ada unsur kedekatan keluarga ya, yang namanya nepotisme itu sering terjadi. Akan tapi zaman saat ini di mana tes CAT ini diterapkan ya, sehingga ini lebih banyak faktor objektifnya.
Sehingga Bapak Ibu saya berharap ya yang saat ini belum belajar, segeralah belajar untuk menghadapi tes CPNS. Karena waktu ujian kurang lebih ya antara 5 sampai 6 bulan lagi. Kita prediksi Juni-Juli nanti adalah tes PNS tahun 2021. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan ya yang belum kenal, nama saya Bangkit Wijaya ya, sering dipanggil Pak Bangkit atau Mas Bangkit. Saya tinggal di Yogyakarta. Saya spesialis mengajar matematika dasar, kemudian matematika IPA, kemudian TIU, TPA, psikotes dan sebagainya yang berbau hitungan. Ya, kebetulan dulu saya kuliah, kalau saya kuliahnya malah di fisika ya, di fisika UGM, akan tapi saya mengambil konsentrasi peminatan di matematika. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Dan hari ini kita akan membahas TIU kurang lebih selama 1,5 jam mendatang. Ya, pembahasan sudah kita share ya, dan yang belum dapat nanti bisa japri kepada Mbak Diana. Baik Bapak Ibu, segera kita mulai pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Mbak Diana bisa direkod? Oke. Iya, oke. Baik, screen-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, di awal saya ingin memahamkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun yang sudah pernah kita review kembali, bahwasanya TIU ini adalah salah satu jenis tes CPNS ya, TIU atau tes intelijensi umum. Yang di tahun kemarin 2019 itu jumlah soal ada 35 soal. Ya, 35 soal. Kalau di 2018 hanya 30, tapi di 19 jadi 35. Nah, TIU ini ada beberapa bab yang diujikan. Ya, yang pertama namanya bab verbal. Jadi verbal ini adalah bab dalam TIU yang menguji kemampuan berbahasa. Jadi kita diuji nih, gimana kemampuan berbahasa kita. Begitu. Kemudian yang kedua itu bab yang namanya numerical. Numerical atau kuantitatif, itu bahasa yang sama. Atau kuantitatif. Jadi secara sederhana adalah di bagian ini, di bab ini, rekan-rekan akan diuji kemampuan numeriknya, kemampuan berhitung sederhana. Sehingga soal-soal yang muncul di dalam TIU numerikal itu biasanya soal-soal simple ya, soal-soal SD, soal-soal SMP. Yang bisa jadi di sini kita sering lupa. Begitu. Itu yang bagian kedua. Nah, yang ketiga namanya penalaran ya. Penalaran. Nah, penalaran ini adalah bagian dalam TIU yang ini kita diminta menyimpulkan dari bisa satu kalimat, bisa dua kalimat, bisa satu wacana, bisa dua wacana, yang dimana kesimpulan ini kita tidak boleh pakai perasaan, karena perasaan kita sering salah, ya. Jadi kita diminta menalar dengan benar, ya, dengan objektif. Ini penalaran. Dan yang keempat, kemarin ini ada yang dapat, ada yang tidak soal ini ya, yaitu tentang spasial figural. Spasial figural. Nah, spasial figuralnya adalah soal TIU yang terkait dengan gambar. Jadi gambar ini bisa gambar dimensi 2, bisa gambar dimensi 3. Kalau dimensi 2 itu hanya luasan. Kalau dimensi 3 nanti berarti ada volumenya, ada isinya. Kemudian gambar ini modelnya juga macam-macam. Ada yang mencari urutan, jadi mengurutkan. Ada yang diminta mencari gambar yang berbeda. Ya. Kemudian ada yang diminta mengkonstruksi gambar ataupun nanti memecah gambar. Nah, intinya keempat hal ini yang akan diujikan di dalam TIU. Nah, kemudian berapa proporsi soal yang ada? Ya, proporsi soal itu begini Bapak Ibu, setiap peserta CPNS itu akan mendapatkan soal yang berbeda-beda, ya, tidak sama. Nah, proporsi soal verbal itu biasanya ini mungkin antara 8 sampai 10 soal. Paling sedikit 8. Nah, kemudian numerikal. Numerikal ini paling banyak ya.
ini bisa 8 sampai 13 soal. Ini paling banyak. Paling banyak. Kenapa saya katakan di antara? Karena besok ketika Bapak Ibu ujian tes PNS, jumlah soal itu sama-sama 35 TIU-nya, cuma proporsinya beda-beda. Ya, tidak sama antara satu peserta dengan peserta yang lain. Begitu. Nah, kalau penalaran ini minimal 6. Ya, bisa jadi sampai 10 soal, maksimal 10. Kalau spasial figural ini kemarin ada yang dapat 0, ada yang sampai dapat 5 soal. Nah, ini yang saya katakan proporsi. Karena panitia tes ujian PNS ya dari BKN itu tidak menetapkan jumlah soal ini seperti UN ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingat dulu UN ya, misalnya soal matematik 40. Itu proporsinya sudah dibagi dengan jelas sekali. Misalnya ya UN SMA, soal nomor 1 itu pasti logika matematika tentang penarikan kesimpulan. Soal nomor 2 pasti logika matematika tentang negasi atau ingkaran. Soal nomor 3 tentang persamaan kuadrat dan seterusnya. Jadi pembagiannya sudah jelas sekali, sampai persoalnya jelas. Hanya model soalnya yang kita belum tahu, karena ada banyak model soal. Nah, tapi di CPNS ini kita tidak tahu ya dapat soal bagian mana, apakah numerikalnya dapat yang mudah atau yang susah, kita juga tidak tahu. Begitu Bapak Ibu. Ini secara umum tentang 4 bagian dalam TIU. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita bicara verbal ya, verbal. Nah, verbal ini ada ada beberapa hal bab yang akan diujikan. Yang pertama adalah bab namanya sinonim. Penyakitnya datang lagi nih ya. Oke. Yang kedua adalah bab yang namanya antonim. Yang ketiga bab namanya analogi. Kemudian bab yang keempat itu namanya wacana. Yang kelima namanya aspek kebahasaan. Oke, nampaknya elektriknya agak trouble lagi, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini sambil mengartikan ya, ini barangkali huruf Jawa aneh nih. Dari verbal itu ada 5 subbab. Ya, ada sinonim, antonim, analogi, wacana, dan aspek kebahasaan. Nah, sinonim ini adalah persamaan kata. Ya, kalau antonim ini lawan kata atau makna kata yang berbeda. Kemudian kalau analogi ini adalah tentang relasi atau hubungan. Kemudian kalau wacana ini soal bahasa yang terkait dengan ini ya, apa istilahnya nanti menarik kesimpulan. Ya, paragraf utamanya, ya, kesimpulannya seperti itu. Ada wacananya. Kalau aspek kebahasaan ini cenderung kepada misalnya tentang arti awalan, imbuhan, akhiran, dan sebagainya. Nah, ini adalah kelima bab yang ada di dalam verbal. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Silahkan ditulis dulu. Kalau sudah, saya akan hapus dan beralih ke halaman yang lain. Sudah ya? Baik, saya hapus. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari nomor 31 ya. Oke, kita mulai dari nomor 31. Baik, nah konsesi. Oke, ini tentang masalah sinonim ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita bicara sinonim, sinonim itu adalah persamaan kata.
Nah, sinonim itu adalah makna kata yang sama. Ya. Makna kata yang sama ini satu-satunya sumber hukumnya hanya KBBI ya. KBBI. Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga di sini Bapak Ibu memang harus sering membaca KBBI, ya. Nah, seperti konsesi. Konsesi itu adalah pemberian hak, pemberian izin, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk nomor 31 itu menurut saya itu jawabannya menurut saya malah tidak ada ya. Jadi kalau kita bicara kelonggaran itu masih agak aneh. Jadi sebenarnya nomor 31 ini kalau ini karena memang sudah dinilai ya, ini saya bonuskan sebenarnya, ya. Jadi ini tidak ada yang tepat. Harusnya lebih tepat ke izin, harusnya begitu, atau pemberian, gitu. Itu konsesi atau kesepakatan, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang tepat, ya. Pengakuan itu ya agak jauh juga, ya. Kelonggaran apalagi, ya. Jadi, perjanjian juga bukan. Jadi konsesi itu lebih seperti konsesi hutan misalnya. Jadi gini misalnya, pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan A untuk mengelola hutan sebanyak 100.000 hektar. Nah itu artinya memberikan hak, memberikan izin ya kepada seseorang atau lembaga. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu ini jawaban tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Yang penting kita paham bahwasanya untuk soal sinonim ini lebih kepada bagaimana kita nanti sering membaca kamus sinonim, sering membaca KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, kemudian komposit. Nah, kalau komposit ini jelas sekali ya. Ini artinya adalah campuran. Ini jawabannya jelas D. Ya, komposit itu adalah campuran. Oke. Baik. Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Oke. Di Zoom sendiri bisa kok itu. Oh, di Zoom sendiri bisa. Oke. Betul. Oke. Diusap keluar saja seperti Zoom gambar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Kalau yang bahaya itu kalau diusap keluar jinnya ya itu bahaya. Ya kalau keluar gambar masih aman ya. Oke. Baik, kita lanjut. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas sekali Pak Kakek. Jelas sekali ya. Oke, baik. Jelas ya Pak. Jelas ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pasai. Nah, pasai ini termasuk susah ya. Saya pun juga tidak tahu arti pasai kalau tidak melihat KBBI ya. Jadi saya cukup heran kalau yang ada nilai TU-nya benar semua. Satu tahunnya Samudra Pasai ya, salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia ya. Dalam sejarah dulu ya. Oke, ternyata Pasai ini lihat aja lah nih langsung di KBBI ya. Artinya adalah jemu atau bosan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana caranya untuk kita bisa menguasai sinonim? Gampang caranya ya, sering baca kamus, cuma itu aja. Sering baca kamus KBBI, khususnya kamus sinonim dan antonim, cuma itu. Dan sering latihan soal, tidak ada cara lain. Google nggak apa-apa ya Pak? Gimana Mas? Baca Google nggak apa-apa atau KBBI? Google nggak apa-apa, boleh. Harus buku. Yang penting isinya gitu. Harus sering baca, karena ini sinonim antonim ini acak ya, kita nggak tahu nanti yang keluar yang mana. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nomor 34. Kalau tanda silang ini artinya adalah antonim atau lawan kata, ya. Nahas. Nahas itu ternyata bentuk tidak baku dari naas ternyata ya. Naas itu artinya sial atau celaka. Sehingga lawan katanya adalah untung, begitu. Kemudian tangkal. Ya. Menangkal itu menolak, mencegah, maka lawan katanya membiarkan. Oke, gampang sekali. Lancung, nah, lancung ini saya juga nggak paham ya artinya apa ya. Saya harus lihat Google juga ini ya.
lancung ini ternyata adalah tidak tulen, palsu atau tiruan. Ya, tapi karena antonim sehingga ini lawannya adalah asli. Begitu? Oke, sampai 36 itu antonim. Nah, 37 itu contoh analogi, ya. Oke, redup titik-titik sama dengan titik-titik teriak. Jadi redup ini nanti dipasangkan sama titik-titik yang belakang. Ya. Di redup ini sama titik-titik yang belakang. Nanti jawabannya apa? Ya. Kemudian nanti titik-titik yang depan dihubungkan sama teriak. Nah, ternyata di sini redup dengan terang, bisik dengan teriak. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau di teori analogi, ini lebih tepat namanya hubungan intensitas. Hubungan intensitas. Hubungan intensitas. 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 Nah, apa maksud intensitas? Intensitas itu kekerapan ya, kekerapan. Jadi contoh kekerapan itu misalnya hangat, panas, kemudian dingin, sejuk, begitu. Oke, itu namanya kekerapan. Ya, jadi dari sesuatu yang kurang ke lebih atau yang lebih ke kurang, kira-kira gitu. Jadi hubungan intensitas. Oke, itu nomor 37. Kemudian nomor 38 itu masih sama, analogi biasa ya, merdeka dengan penjajahan ya, kemudian penjara kebebasan itu lepas dari penjara. Kira-kira begitulah. Nah, ini lebih kepada namanya hubungan sebab akibat ya, kausalitas. Begitu ya. Nah, ini sama dengan nomor 39 ya. 39 ini tandanya ya, gemetar itu adalah tanda karena kita takut. Tertawa itu salah satu tanda kalau ada sesuatu yang lucu, begitu. Oke, itu tentang analogi. Nah, di sini yang saya katakan tadi bahwasanya bab dalam verbal kalau dalam terat ini ya, verbal di terat ini saya berikan 9 soal. 9 soal. Nah, pertanyaannya, bagi yang nilainya rendah, itu masalahnya adalah 9 soal itu betul berapa? Ya, rata-rata mungkin betulnya hanya 3 atau 4. Nah, sekarang coba nanti belajar kembali. Sehingga diusahakan dari 9 soal itu misalnya kalau keluar 9, ya bisa betul minimal 7. Atau seenggak-enggaknya 6. Jangan sampai betulnya kurang dari 6. Rugi sekali ya, soal verbal 9 soal yang itu mudah, nggak perlu menghitung, Bapak Ibu poinnya rendah. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin mencapai nilai yang tinggi, nilai total yang tinggi, itu harus dimulai dengan Bapak Ibu menguasai subbagian itu. Jadi contoh verbal itu kuasai. Target menguasai verbal adalah nantinya harus dapat ya minimal 80% lah, itu harus benar dalam verbal. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Oke, verbal saya selesaikan. Clear. Tolong di-mute Ibu. Oke, Mbak Diana tolong dibantu. Lagi aku kalau nggak pakai yang sendiri aku kudu bayar 500. Apa berapa? Bukannya ini daftar. Ji, gratis satu tuh. Oke. Baik. Nah, lanjut ya di nomor 40. Nah, nomor 40 soal tentang spasial figural. Nah, ini sebenarnya teorinya banyak Bapak Ibu. Ini untuk kelas SKD Platinum belum dapat juga ya. Nanti untuk spasial figural itu ada teori namanya teori rotasi. Rotasi itu perputaran. Nanti ada refleksi. Refleksi ini pencerminan. Nanti ada dilat perbesaran. Ada nanti translasi, ada pergeseran. Ya. Dan ada nanti teori bilangan yang lain yang dianalogikan. Jadi contoh ya,
di soal nomor 40 ini dirotasikan. Nah, rotasi ini ada dua arah ya. Ada arah searah jarum jam, ada melawan arah jarum jam. Ya, ini dirotasikan. Jadi kita lihat ya, kita lihat di sini, misalnya yang posisi ini ya, ini apa itu? Pensil saya mau trouble lagi. Jadi yang posisi apa? Garis 2 ini dirotasi 90 derajat sehingga dia jadi di bawah sini. Jadi mula-mula begini jadi di bawah. Itu artinya 90 derajat searah jarum jam. Begitu. Nah, kemudian untuk yang gambar segitiga, lihat di sini gambar segitiga. Nah, yang gambar segitiga di sini ini modelnya dia direfleksi kemudian diduplikasi. Ya, jadi masuk di sini. Dicerminkan dengan sejajar sumbu X lalu diduplikat. Nah, sehingga nantinya begini, konsepnya sama. Sehingga ini yang garis 2 ini dirotasi 90 derajat. Sehingga hasil akhirnya pasti gini ya. Yang garis 2 hasil akhirnya pasti gini. Begitu. Karena 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, kalau di sini hanya dituliskan 1 ya 1 saja. Gitu. Nah, kemudian untuk yang anak panah ini duplikasi. Ya, sehingga duplikasi maka anak panahnya double. Maksudnya double itu ke kanan dan ke kiri. Jadi ini sebenarnya kanan kiri ini sebenarnya ada 2 anak panah ya yang digabungkan. Nah, sehingga jawabannya pasti yang B. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini secara detail nanti ini ada teorinya ya. Nanti kita akan belajar, khususnya yang di MB11 KD Platinum, ada teori refleksi, rotasi, dilatasi, banyak nanti. Kita pelajari sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa membaca gambar ini seperti apa. Begitu Bapak Ibu, untuk ini namanya spasial figural. Termasuk spasial figural, ya ini baru konsep tentang garis, kira-kira begitu. Begitu ya. Oke, saya clear. Saya baca chat dulu, banyak yang chat. Izin bertanya Pak, boleh? Oh, monggo silakan Mbak Yulia. Silakan Mbak. Ini Pak mau nanya. Jadi itu kenapa Bapak milih B, garisnya itu di sebelah kiri, kenapa nggak di sebelah kanan Pak? Oh begitu, baik. Dia bagian atas, karena kalau kita cuma beracuan sama garis lurus dan panah, D dan E juga kayak gitu. Masih bingung. Oke, baik. Baik, oke. Terima kasih Mbak Yulia. Jadi sebenarnya ini ya, kalau kita lihat jawabannya, tentu kita akan memilih yang paling kuat jawabannya itu adalah yang B atau yang E. Betul ya? Pilihannya kan cuma 2, B atau E. Kan begitu? Nah, tinggal masalah garisnya ya. Kita pilih kiri atau caranya itu adalah pada posisi garis. Lihat di sini ya. Yang di sini itu awalnya ada garis ini. Tegak, kemudian menjadi garis mendatar. Nah, arti ada garis tegak, kemudian mendatar, itu adalah dia ini ya 90 derajat ya. Ini kan siku-sikusnya. Begitu ya. Siku-siku searah jarum jam. Nah, sehingga ketika dia siku-siku, maka mau tidak mau, maka garisnya adalah yang di sebelah kiri. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, memang ketika kita dihadapkan pada waktu, memang kita mungkin bisa salah ya, bisa B, bisa E. Tetapi setidaknya di sini kita lebih prefer ya, kalau memang dilihat lebih teliti lagi, jawabannya lebih akan dominan ke B. Kira-kira begitu Mbak Yulia. Gambar itu jelasinnya agak susah ya, seperti rumus. Kalau rumus kan kita ada persamaan, dibuktikan. Kalau benar-benar salah-salah. Kalau gambar itu mungkin 80% lebih ke insting, yang 20% perhitungan. Kira-kira begitu Mbak Yulia. Iya Pak. Jelaskannya agak susah saya.
Tapi gini, besok insya Allah kalau pas di materi spasial figural, nanti saya jelaskan tentang arah rotasi, tentang translasi, tentang dilatasi, refleksi. Nanti akan lebih paham, Mbak. Iya. Jadi nanti lebih paham ini maksudnya kemana sih gitu, Mbak. Kira-kira begitu. Iya, iya Pak. Bimbel. Betul Mas Jeffrey. Ini karena materinya belum didapatkan. Jadi ini teorinya cukup panjang ya. Kalau gambarnya bisa variasi. Kalau gambarnya sih saya tidak peduli gambarnya mau kemana, nggak peduli saya. Tapi yang penting adalah kita paham teorinya dulu. Nanti ada namanya translasi, refleksi, dilatasi, ada rotasi, ada duplikasi, ya banyak nanti teorinya. Kira-kira begitu. Itu rekan-rekan ya, nomor 40 ya, jelas? Nah, Sementara seperti itu ya. Oke. Baik. Nah, nomor 41. Nah, 41 ini sebenarnya jawabannya agak meragukan ya. Jadi begini. Jadi ini maksudnya bisa dipahami, tapi sebenarnya mungkin prakteknya menurut saya sih kurang tepat. Lihat nomor 41. Ini contoh figural, tetapi dia mengaplikasikan teori bilangan. Ya, teori bilangan. Kenapa teori bilangan? Karena begini. Di gambar pertama, kita lihat gambar pertama, itu ada segitiga dan segi empat. Ulangi lagi, gambar pertama, ada segitiga dan segi empat. Kemudian, di gambar kedua, ya itu ada segi 5 dan segi 6. Betul? Oke. Jadi ini ada segitiga, segi 4, gambar pertama. Kemudian gambar kedua, segi 5, segi 6. Kemudian, sama dengan di sebelah kanan itu ada gambar segi 4, segi 5. Kemudian hasil akhirnya apa? Kan begitu. Maksud saya begini ya, perhatikan. Ini segitiga sama segi 4. Susah sekali nulisnya ya. Segitiga dan segi 4. Kemudian di sini ada segi 5 sama 6. 3, 4, di sini 5, 6. 5, 6. Kemudian yang di sebelah kanan ini, kanan sama dengan ada segi 4, 5. Nah, kalau 3, 4, ini 5, 6. Ya, kalau ini habis 4, 5, tentu jawabannya 6 dan 7. Jawabannya harus begitu sebenarnya. Jadi harusnya jawabannya segi 6 dan segi 7. Begitu. Nah, cuma kita lihat di sini, apakah ada 6 dan 7? Tidak ada kan 6 dan 7, betul? Betul Bapak Ibu, kita diskusi bersama. tidak ada, itu bonus Tidak Pak ada, itu. adanya 8. Tidak ada. Jadi tidak ada yang tepat. Bonus. Jadi harusnya nanti segi 6 dan segi 7, begitu. Nah, nanti yang segi 6 itu berada di kiri bawah. Yang segi 7 nanti berada di kanan atas. Harusnya begitu. Jadi 41 ini menurut saya tidak tepat ya, ini bonus. Jadi saya cukup aneh kalau ada yang nomor 41 betul. Itu cukup aneh. Apalagi betul semuanya. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jelas ya 41? Jelas. Clear. Saya hapus. Nah, itulah tentang spasial figural. Di sini saya contohkan, kita ada sekitar 2 soal. Saya berikan contoh 2 soal. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Oh, ini masih ada lagi ya figural. Nah, ini juga kurang ya. Harusnya kurangnya gini, ini gambarnya kurang. Kurangnya begini, harusnya ada gambar segitiga. Segitiga di bawah gambar orang ini kemana? Kalau enggak bisa dikerjakan. Harusnya misalnya ada gambar segitiga di sini misalnya. Nah, misalnya begitu. Maka kalau ada gambar segitiga itu baru jawabannya A. Kalau nggak ada segitiga gitu ya kita nggak tahu kemana. Bonus. Bonus lagi. Bonus semua. Nggak apa-apa ya. Nah, ini kurang ini, mohon maaf, ini kurang. Harusnya ada gambar segitiganya. Kalau nggak ada gambar segitiga memang nggak bisa.
kecuali yang mungkin ahli nujum ya langsung jawab A dan betul ya. Oke, tapi sebenarnya jawabannya kalau lihat gambar keseluruhan ya antara A atau B sebenarnya. Kalau jawab C, D jelas salah ya. C ini contoh ininya di bawah matanya. D ini salah karena panahnya ini di kanan, harusnya di kiri. Yang E juga salah karena begitu. Jadi antara A atau B gitu ya. Tapi ya ini bonus saja lah ya, karena memang ada yang kurang. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Clear. Yuk lanjut. Mulai nomor 43. Ini soal tentang numerikal. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan, dalam soal numerikal itu yang paling favorit adalah tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini biasanya keluar minimal 3 soal. Bisa sampai 5 soal. Ya, sekali lagi, pola bilangan ini 3 sampai 5 soal. Dan Bapak Ibu saya berharap harus betul semuanya. Nanti banyak latihan, insya Allah bisa. Ya, jadi harus betul semuanya, ya, karena ini mudah. Ya, oke, lihat nomor 43 ya, di pembahasan sudah ada di sini ya. Itu bentuk pangkat ya. 1 pangkat 2 itu 1, 8 itu dari 2 pangkat 3. Kemudian 81 3 pangkat 4, 1024 ini ya bercanda ya. Saya pun juga nggak hafal itu ya. Ternyata 4 pangkat 5 ya. Gitu. Nanti jawabannya 5 pangkat 6. Nah, ini soalnya bercanda ya. Tipe HOTS ya ini ya, HOTS. HOTS itu soal yang panas ya, yang bercanda. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Oke, Jelas. baik. Saya lanjutkan. Nomor 44. Nah, 44 ini saya nyatakan bonus ini tidak bisa. Tidak bisa untuk kita menentukan jawabannya itu jelas sangat tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena begini Bapak Ibu. Sebuah pola bilangan dikatakan pola kalau ada namanya perulangan. Kalau ada perulangan. Kalau tidak berulang tidak bisa. Kalau namanya diulang itu minimal 2 kali. Ada 2 kali sama diulang. Ya. Nah, nomor 44 ini maksudnya dia loncat 2. Loncat 2 ya, lihat di sini. Yang pertama itu ada bilangan 2. Ada bilangan 2. Kemudian 4. Kemudian ada 2, 4, kemudian 16 ya. Ada 2, 4, kemudian 16. Dia pengennya kali 2 kali 4. Cuma kita lihat pola kedua itu ada 5, kemudian 9, kemudian 13. Nah, kalau 5, 9, 13 ini jelas ya, ini barisan aritmetik dengan beda 4. Ini bedanya plus 4 ya. Plus 4. Jadi plus 4, bedanya plus 4. Begitu. Nah, kemudian yang jadi problem adalah ini kan hasilnya di pola terakhir ya. Di pola terakhir tuh nggak bisa ujuk-ujuk langsung 2, 4 terus jawabannya berapa. Ini di sini 16 tapi kuncinya E ya. Ini salah ya. Tidak tepat semuanya. Jadi ini saya nyatakan soal yang bonus, tidak boleh. Jadi ini salah ya. Ini soalnya yang keliru. Jadi nanti kalau kita bicara pola bilangan itu sebenarnya ada model pola bilangan biasa, ada tak biasa. Nanti yang tak biasa ini ada loncat 1, ada loncat 2, kemudian ada pola di bawah pola. Itu nanti kalau dipelajari semuanya, maka insya Allah soal-soal tentang pola bilangan ini bisa kita kerjakan semuanya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk nomor 44. Nah, kemudian untuk nomor 45 ya, kita lihat aja ya. Ini ada 2 pola bilangan. Pola pertama itu lihat ya, 8, 16, 24, 32. Itu adalah pola deret aritmatika ya, ditambah 8. Terus saja tambah 8 ya. 32 tambah 8, 40. Itu pola pertama. Kalau pola kedua, 2, 4, 8, 16. Itu barisan geometri. Ya, geometri dengan rasio 2. Dikali 2, maka jawabannya jelas nanti itu adalah tinggal kali 2 aja ya, begitu. 32, 40 dan 32 itu jelas sekali.
Nah, oke, itu 45 sampai clear ya. Begitu. Nah, 46 ini cukup langka ya. Kalau 46 ini saya kategorikan kalau di pola bilangan ini termasuk tipe HOTS pula. Jadi 46 ini tipe HOTS ya. High Order Thinking Skill. HOTS. High Order Thinking Skill. Nah, ini kalau kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Ini lihat ya. Jadi ini modelnya, ini agak mirip dengan barisan Fibonacci. Bapak Ibu yang ingat Fibonacci, dulu di SMP kita belajar ya. Fibonacci adalah sebuah pola barisan di mana suatu bilangan itu merupakan jumlah dari dua bilangan yang lain. Nah, ini Fibonacci, jumlah. Ini bukan Fibonacci. Tapi maksud saya adalah kenapa saya katakan mirip? Karena dia bergantung dari bilangan sebelumnya. Karena nanti kalau kita lihat di sini, rumusnya ya, rumusnya UN sama dengan U N-1 begitu, min 1 dikalikan dengan N. Nah, UN-nya seperti itu. Jadi ini kita ya ini nyoba-nyoba ya. U2 ternyata suku pertama dikurang 1 dikali 2. U3 ternyata suku kedua dikurang 1 kali 3. U4 sama dengan U3 dikurang 1 kali 4. U5 sama dengan U4 min 1 kali 5. U6 ternyata U5 kurang 1 kali 6. U7 ternyata U6 kurang 1 kali 7 dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Pak, kita dapatnya dari mana? Itu suku ke 1 min 1 dikali 2. Nah, ini dapatnya dari insting, dari ilham. Ini kita harus cari nih si ilham ini kemana nih ya. Nah, tentu dengan banyak belajar, maka ilham nanti akan ketemu. Begitu ya Mas Sony ya? Nah, jadi kalau ditanya dari mana Pak bisa itu, ini ilham. Dapat dari mana ilhamnya? Tentu dengan banyak latihan, dengan banyak belajar. Begitu ya? Oke. Clear? Oke, itu. Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, nomor 47 itu masih masuk pola bilangan. Tapi dia berwujud huruf. Pola bilangan berwujud huruf ini, itu caranya adalah kita memisalkan huruf itu sebagai angka. Ya, jadi A dianggap sebagai angka 1. Nanti B dianggap sebagai angka 2. Nah, nanti C dianggap sebagai angka 3. Dan seterusnya. Dari A angka 1, B angka 2, C angka 3, dan seterusnya. Nah, nanti kemudian kita lihat angka-angka itu. Ternyata itu juga dilompat. Nanti ada pola loncat satunya di situ. Lihat pola pertama ya, CHMR. CHMR itu adalah angka 38, 13, 18. Itu artinya deret barisan aritmatika dengan beda 5 atau tambah 5. Kemudian yang pola kedua GJMP. Lihat itu berarti angka ke-7, 10, 13, 16. Itu artinya adalah barisan aritmatika dengan beda 3 karena ditambah dengan 3. Jadi nanti tinggal lanjut aja ya seperti apa. Plus 5 plus 3. Oh maaf, plus 3 ya. Yang pertama plus 5, yang kedua plus 3. Ya. Nah, Pak mau tanya. Ini ya, langsung lanjut aja ya. Jawabannya mau apa terserah. Ada yang mau tanya itu Pak. Pahami Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Jelas. Pak mau nanya nomor 46 tadi Pak. Oh 46 tadi, oke. Gini Mbak, itu modelnya mirip kayak Fibonacci ya. Jadi sebuah pola bilangan itu yang dia bergantung pada bilangan sebelumnya. Jadi di sini rumus umumnya UN itu sama dengan UN-1 dikurang 1 dikalikan N. Nah dari mana rumus itu ya? Kita mereka-reka ya. Kita mencari ilham namanya. Angka 2, 2, 3, 8, 35 ini bisa ketemu gimana? Nah 2 ini ternyata berasal dari, ya jadi gini, kita
patokannya ini angka pertama dulu, U1. U1-nya bebas. Ya, saya ulangi, U1-nya bebas. Ini sebagai patokan. Jadi angka 2 pertama itu sebagai patokan, U1-nya pas sebagai patokan. Oke, ini sebagai patokan. Kemudian untuk kita nyari hubungan antara suku pertama dan suku kedua. Suku kedua kan 2. Berarti kan bisa saya buat 2 min 1 kali 2. Berarti U1 min 1 kali 2. Begitu. Suku ketiga 3. Itu terdiri dari 3 min 1 kali 3. Suku keempat 8. Itu berarti suku ketiga dikurang 1 kali 4 dan seterusnya. Begitu Mbak. Jadi kalau ditanya dari mana bisa ketemu itu ya ini dari ilham ya. Kita harus sering baca soal. Ini model seperti apa ya? Yang saya sering katakan pakai bintang-bintang itu ya Mbak ya. Jadi misalnya ada 6 bintang 4 sama dengan 10. 7 bintang 5 sama dengan 12. Berapakah 6 bintang 7? Misalnya begitu. Jadi kita mencari tanda bintangnya. Bintangnya itu operasinya apa? Kira-kira begitu. Begitu Mbak Yulia, bisa dipahami? Atau tadi siapa yang tanya tadi? Bukan saya, Pak. Oh, bukan ya. Tapi Mbak Yulia. Bukan. Oke. Mbak Yulia, berapa skornya, Mbak? 3-3-3, Pak. Oke, masih kurang banget, Mbak. Iya. Harusnya jenengan tuh sudah di 360, 370 ya. Oke, sebulan lagi ya harus meningkat ke sana ya. Amin. Amin ya, bertahap ya, step by step ya. Nanti saya berharap khususnya Bimbel SKD Platinum di bulan April ya paling lambat sudah harus 400 semuanya. April harus 400. Ya, kita masih punya waktu 3 bulan untuk mengejar ke 400. Sehingga Mei itu udah ready ya, udah siap. Sehingga nanti Juni ujian itu benar-benar sudah matang. Begitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini 48 ini mulai mikir. Baik, Bapak Ibu saya berikan waktu coba 1 menit. Coba dipikirkan, kenapa pembahasannya seperti itu? Pakai rumus V sama dengan S per T kah? Iya, pakai rumus itu, Pak. Gimana Mas Dika? Pakai rumus V sama dengan S per T? Oke, betul ya, betul. Tapi kemarin nggak ketemu juga awang-awangnya. Oke. Terus T-nya dari jam diganti ke menit. Kemarin dapetin. Oke. Gini. Oke. Saya pahamkan dulu tentang pemahaman soal ini. Begini Bapak Ibu. Nah, tentu kita belum bahas ini ya. Nanti saya akan ada nanti pertemuan di Bimbel SKD Platinum namanya konsep analogi fisika. Kalau kemarin kan kita bicara jarak ya, S sama dengan V kali T. Nah, nanti saya akan bahas soal terkait analogi S sama dengan V kali T. Analogi itu permisalan. Jadi dia bukan soal jarak, tetapi kita umpamakan dengan jarak. Nah, ini sama. Jadi ingat ya konsep jarak. Konsep jarak itu S. Anggap, susah sekali nulisnya ya. S sama dengan V kali T. Ya, anggap aja ya, S sama dengan V kali T. Anggap aja tulisannya begitu. Gitu. V itu kecepatan. Di sini kecepatan itu sebagai jumlah orang. Tolong ditulis. V kecepatan itu sebagai X atau jumlah orang. Kemudian T waktu, time. Berarti di sini adalah Z. T itu time, waktu ya, di sini adalah Z. Nah, S itu jarak. Jarak itu adalah produk, hasil kali kecepatan dikali waktu. Berarti kalau di sini jaraknya itu adalah Y. Produknya adalah Y. Jadi ini kalau saya buat persamaan ya, ini persamaan aslinya adalah Y sama dengan X kali Z. Jadi persamaan dasarnya Y sama dengan X
kali Z. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Jelas ya? Oke. Baik, saya ulangi lagi. Y sama dengan X kali Z. Y itu produk, X itu adalah jumlah orang yang kita analogkan ya dari kecepatan. Z itu adalah time, waktu. Begitu. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa jam diperlukan untuk menghasilkan berapa jam. Nah, pertanyaan berapa jam? Berapa jam itu apa sih? Ditanyakan apa? Ditanyakan jarak, kecepatan, atau waktu? Waktu. Waktu ya? Waktu. Oke. Berarti pertanyaan itu adalah time. Time itu berarti jawabannya harusnya dalam Z. Saya ulangi lagi. Saya clear dulu ini. Oke. Tadi kan persamaan dasarnya adalah Y sama dengan X kali Z. Kan begitu ya? Nah, berapa jam? Itu berarti tanyakan waktu. Berarti jawabannya itu harusnya Z Nah, jawabannya harusnya Z. Betul, Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Nah, itu kalau dalam menit. Nah, padahal dia bicara dalam jam. Kalau bicara dalam jam, saya mau tanya, 1 jam berapa menit? 60. 60. 60 ya? Berarti 1 menit berapa jam? 1 menit adalah 1/60 jam. Betul? Ya. Nah, berarti kalau menit jadikan jam, maka Z-nya itu dibagi dengan 60. 60. Susah banget 60. Ini anggap dibacanya Z per 60. Jelas ya? Ya. Oke, baik, Kak. Nah, kemudian begini. Ini kan jawaban, ya. Dia bilang ini Z per 60 ini adalah waktu untuk menghasilkan satu produk. Sekali lagi, Z per 60 ini adalah waktu untuk menghasilkan satu produk per jam. Satu produk per jam. Jelas? Jelas. Sekali lagi, Z per 60, ini kurung ya. Z per 60 ini adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu produk per jam. Satu produk. Nah, berarti kalau diinginkan menghasilkan 10.000 produk, maka ini di atas harus dikali dengan 10.000. Kali 10.000. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, satu produk Z per 60. Kalau 10.000 produk berarti dikali 10.000. Betul? Oh ya udah dadah. Nah, ini jadi gini, kalau di dalam fisika itu besaran dan satuan tuh harus sama. Jadi ini kan kita diinginkan waktu. 10.000 itu adalah apa? Namanya Y. Betul ya? Boleh ke dalam ibunya. Aku kena. Setengah. 10.000 itu adalah nilai produk. Maka supaya ini tidak, maka ini harus saya bagi dengan Y. Good morning. Morning. Tadi pahami? Good morning. Morning. Saya ulangi. Waktu untuk satu produk 1 jam adalah Z per 60. Karena kita butuh 10.000, maka kita kalikan 10.000. Tapi harus dibagi Y. Kenapa dibagi Y? Supaya tidak menghasilkan besaran yang lain selain waktu. Karena atas kan sudah dikalikan Y dalam angka 10.000. Jadi 10.000 itu sebenarnya Y ya. Y ya, sebenarnya produk 10.000 itu adalah Y. Sehingga dibagi harus Y lagi supaya jawabannya tidak berubah, tetap dalam T. Begitu. Nah, kemudian di sini dia pingin setiap orang. Nah, orang tadi satuannya apa tadi? Dinyatakan dalam X. Maka ini harus dibagi dengan X. Begitu Bapak Ibu.
Sehingga jawabannya ini kalau saya rumuskan Z per 60 dikali 10.000 dibagi dengan Y kali X. Begitu. Jawabannya adalah yang A. Tapi cara nyarinya begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kok bisa, Pak? Pusing. Oke, pusing. Gini. Ini problemnya saya kesulitan nulis sih. Nah, saya clear dulu ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kita mulai dari dasar dulu. Saya ajarin dari dasar dulu. Jadi gini. S sama dengan V kali T. Sepakat ya? S sama dengan V kali T. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Berarti T sama dengan S per V. Sepakat ya? Sepakat. Oke, artinya begini. Kalau ini saya kali A di atas, maka bawah harus saya kali A pula. Betul? Supaya tidak merubah nilai. Sehingga saya juga bisa menyatakan T sama dengan S kali A per V kali A. Betul? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Iya, sepakat. Sepakat, oke. Nah, dengan cara yang sama, kalau atas ini saya kali B, bawah juga saya kali B pula. Jadi saya bisa menyatakan T sama dengan S kali A kali B per V kali A kali B. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat ya? Oke, good. Bagus. Nah, sekarang begini lihat. Di sini persamaan yang kita punya adalah Y sama dengan X kali Z. Betul? Dengan Z itu adalah apa? Waktu. Waktu. Betul. Nah, sekarang ditanyakan, jika setiap orang bekerja, berapa jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan 10.000 produk? Nah, anggap kita mencari waktu untuk menghasilkan satu produk. Satu produk per jam. Nah, satu produk per jam itu berarti waktunya itu saya tulis Z sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Karena 1 jam itu 60 menit, betul? Ya. Oke, itu satu produk. Kalau diinginkan 10.000 produk, berarti harus dikali berapa? 10.000. Kali 10.000. Nah, ingat, ini tadi kan Z per 60 adalah besaran T yang sudah ingin kita cari. Kalau di atas ini dikali produk, maka bawah harus dibagi dengan produk pula dong. Perwakilan produk itu adalah besaran Y. Pak Bangkit. Pak mau nanya. Ya. Itu kan berarti persamaannya kan Y sama dengan X kali Z. Kalau kita mencari Z-nya kan bukan nggak dibuat Y per X dulu kah? Oke, gini Mas. Itu betul. Tapi gini, kita langsung ke definisi Mas. Karena gini, dia langsung bilang gini, dia bilang ingin setiap orang per jam 10.000, setiap orang berapa jam untuk 10.000 produk. Maka begini, saya langsung ke persamaan ini aja, langsung saya nyari Z-nya, waktu. Jadi Z per 60 itu artinya waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk dalam 1 jam. Paham Mas? Karena awalnya Z-nya dalam menit. Betul?
Nah, Z per 60. Kemudian kalau ingin 10.000 budak, saya kali 10.000. Tapi saya bagi Y. Kenapa? Karena atas ada produk Y, bawah juga saya bagi. Seperti ini tadi, A, ini A, B, B. Nah, kemudian di sini kita lihat setiap orang. Nah, orang itu kan X. Ya. Orang itu X. Nah, maka kalau dia ingin per orang, makanya harus dibagi dengan X. Nah, begitu. Maka jawabannya adalah Z per 60 kali 10.000 per YX. Apa gini aja Bapak Ibu? Ini kasarannya begini. Bapak Ibu, ini kan ditanyakan apa? Berapa jam? Jam itu kan waktu ya. Waktu tadi perwakilan simbolnya adalah Z. Maka jawabannya itu harus, lihat jawaban itu yang bagian atasnya harus memuat Z. Dan hanya Z. Yang bagian bawahnya terserah, ini temannya apa terserah. Nah jawabannya pasti itu. Jadi atas harus murni Z. Itu cara bodohnya gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Mas Dika udah jelas? Ya, dipaksa jelas. Oke, OTW jelas. Nanti dibaca lagi, Mas. Oke ya? Oke, saya clear. Lanjut, nomor 49. Nomor 49, ini sebenarnya ini termasuk analitis ya. Tahu ya teman-teman ya? Cara kerjanya gimana rekan-rekan yang sudah tahu? Pakai cara apa ini? Tabel. Lebih tepatnya pertidaksamaan, Mas. Oh iya, pertidaksamaan. Iya. Karena urutan. Tidak samaan ya. Betul ya? Yang dijumlahi. Silakan teman-teman kalau pertidaksamaan, maka nanti jawabannya pasti B. Pasti ketemu B. Ya, B. Wes itu jelas banget itu. Tapi ingat ya, tandanya harus disamakan. Harus jadi lebih tinggi semua. Yang lebih rendah harus diubah ke lebih tinggi. Begitu ya? Ya. Oke. 49 tidak saya bahas. Ini kelihatannya susah, mumet, tapi ternyata soal yang gampang. Betul ya? Mas Jeffrey, betul Mas? Oh, Mas Jeffrey. Kayaknya TU-ku cuma benerin doang deh. Lumayan ya, ada manfaatnya belajar. Kalau ini ya? jelas banget, gampang kali. Ya, oke. Oke, lumayan ada manfaatnya. Kemarin barusan belajar analitis ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke, nomor 50. Ini mulai numerik. Ya, ini numerik yang mulai cukup rumit ya, cukup hot. Bentar, ada yang ngechat, saya baca dulu chatnya. Oh, rumus pertidaksamaan bagaimana Pak? Oh ya, sebenarnya saya mau jelaskan ya. Cuma ini mohon maaf nih pensil saya kok agak ini. Agak trouble ya. Saya susah nulisnya ini. Oke, jadi gini, tak jelaskan sekilas ya. Semoga bisa ini. Jadi ini diurutkan ya nanti ya. Jadi diurutkan nama negara. Jadi dibuat lebih dari nanti tandanya. Misalnya A lebih dari B. Kemudian nanti C lebih dari D. Nah, pokoknya tandanya dibikin sama, misalnya lebih dari semuanya. Lebih dari semuanya. Nanti yang kiri dan kanan sama itu dicoret. Nanti tinggal kiri tok. Nanti cuma Indonesia tok yang ada di kiri yang lebih dari. Itulah yang paling pertama. Kira-kira begitu. Begitu Bapak Ibu? Ya? Oke. Baik, nomor 50. Sebuah bilangan ABC, 3 angka berbeda. ABC dikalikan 3 hasilnya adalah BBB. Maka A plus B plus C berapa? Nah ini kalau yang belum tahu, belum pernah mengerjakan soal ini, memang saya sepakat. Ini termasuk kategori soal HOTS. Ini HOTS. Ini HOTS memang. Ini HOTS. Ya, jadi kalau tidak tahu wajar. Kalau tahu berarti luar biasa, ya. Oke. Nah, arti ABC itu adalah bilangan ratusan. Lihat ya, ini pembahasan sudah ada. Berarti A itu angka ratusan. Saya nyatakan 100A.
Misal A-nya angka 3. Berarti kan 100 kali 3. 300 artinya kan begitu. B angka puluhan. Berarti 10B. C itu satuan, 1C. Nah, dia bilang dikalikan 3 hasilnya adalah bilangan BBB. Maka 3 kali 100A tambah 10B tambah C sama dengan 100B tambah 10B tambah B. Kemudian dijabarkan, nanti ketemu ya, 100A ditambah 10B tambah C sama dengan 37B. Kira-kira begitu. Maka nilai bilangan ABC adalah 37B. Nah, dia bilang 37B, maka pilihan yang mungkin itu berapa supaya jadi 3 Oke. Nah, misal kita ambil angka 4 misalnya. Ini harus nebak-nebak juga ya. Harus nebak-nebak juga. Berapa supaya tepat ya. Kalau B-nya 4, maka nanti ketemu ya A-nya 1, kemudian C-nya 8. Nah, terus nanti dijumlah A plus B plus C sama dengan 13. Nah, cuma ini tadi saya sampaikan ini HOTS ya, HOTS. Ini cukup sulit. Kalau misalnya tidak tahu ya tidak apa-apa juga gitu. Karena butuh soal ini. Kira-kira begitu teman-teman. Yang belum ketemu itu nanti dilatih lagi ya tentang ini namanya model persamaan. Persamaan linear namanya ya. Oke. Begitu nomor 51. Kalau nomor 52 ini materi UNSD ya. Silinder itu tabung. Ya. Tabung itu rumusnya pi R kuadrat T atau seperempat pi D kuadrat. Nanti dimasukkan saja. Ya, pi-nya nanti dimasukkan 3,14 ya, karena bukan kelipatan 7. Nanti pasti ketemulah jawabannya 157. Nah, sebenarnya begini, teman-teman kalau sudah hafal, sudah sering ngerjakan soal, itu bahkan dulu saya sering kok seperti ini, tak tebak jawabannya. Kalau ini modelnya alasnya 10, nanti dia akan mengarah ke pi ya. Ingat pi itu berapa? 314. Cari yang kelipatan 314. Yang paling dekat kan 157 kan? Karena 157 itu 314 bagi 2 ya. Ya, tebak-tebak aja pasti C jawabannya. Biasanya begitu. Kalau nggak percaya, kalau belum yakin ya dihitung aja. Gitu. Paham rekan-rekan? Paham, Pak. Oke. Lanjut. 52. Ini persamaan juga. 52 persamaan juga. Persamaan juga ini modelnya sama dengan tadi yang BBB tadi ya. 3 buah bilangan dijumlahkan hasilnya 78. Jadi anggap bilangannya misalnya A, B, C. A plus B plus C 78. Selisih bilangan pertama dan kedua sama dengan selisih bilangan kedua dan ketiga. Jadi main persamaan ya. A min B sama dengan B min C. Sehingga A plus C sama dengan 2B. Nah, perkalian 3 bilangan 17.000 sekian. Maka A kali B kali C sekian. Nah, nanti ini main persamaan ya. Harus lincah nanti ya. Oke, lincah nanti dapat, nanti jawaban A, B, C-nya dapat semua. Gitu. Tidak simpel ini memang ya. Ini termasuk ketemu sampai itu, Kak. Gimana, Mas? Kemarin cuma ketemu sampai 2 persamaannya doang, habis itu udah bubar. Karena mikir waktu juga ya, Mas Dika ya. Iya, Pak. Iya, benar. Sama aja belum tentu ketemu, apalagi 3 ya. Iya, benar. Maknyos. Sabaran aja sebenarnya, Mas. Betul. Udah aja, Mas. Untung-untungan. Oke, nanti ada bab persamaan, nanti ada. Saya akan jelaskan. Jadi saya sudah merangkum ya, sampai saat ini sebenarnya untuk bab numerikal itu ada 21 bab yang harus saya jelaskan. Ya teman-teman sabar aja ya. Nanti sampai Februari kita belajar materi terus. Yang penting materinya terus di-upgrade ya. Oke. Baik, itu untuk nomor 52. Nah, 53 ini analitis. Analitis ini yang saya sebut sebagai model tabel.
Paham rekan-rekan? Bikin tabel. Jadi kalau kita ngerjakan analitis itu ada 3 cara dalam mengerjakan. Ada 3 bentuk. Apa bentuknya? Bisa disebutkan teman-teman yang sudah tahu? Pertidaksamaan. Oke, lanjut Mas Anjar apa? Pertidaksamaan. Yang kedua? Urutan. Urutan itu sama ya dengan pertidaksamaan ya? Posisi. Oh ya, posisi. Posisi ya, posisi. Yang ketiga? Tabel atau grafik. Tabel, betul. Jadi kalau ketemu dengan model analitis, itu cara ngerjakannya cuma 3. Kalau nggak pakai pertidaksamaan, kemudian habis itu pakai posisi, atau pakai tabel. Wes, cuma itu. Malah ini gampang. Jadi kalau ketemu analitis itu harusnya bangga, seneng ya. Karena ini harusnya betul. Dan enaknya analitis biasanya kalau satu wacana itu di bawahnya ada 2 atau 3 soal. Kalau ini agak kejam ya, satu wacana 1 soal, ini kan bikin waktunya habis ya. Ini kejam ini ya, cukup kejam. Ya intinya sabar-sabaran aja, dihitung pasti ketemu siapa yang juara. Paham teman-teman? Paham ya? Oke. Baik, ini yang analitis. Kemudian lanjut nomor 54. Ini namanya penalaran logis. Baik, kita lihat logis. Ada berapa cara atau ada berapa bentuk teman-teman yang masih ingat? Jadi logika matematika sama teori himpunan. Oke, betul ya. Yang pertama ada logika matematika. Jadi ini biasanya penarikan kesimpulan ya. Nanti ada harus ingat ya modus ponen, tolen, silogisme, begitu. Kedua adalah teori kuantor. Kuantor itu contoh bagian ini. Ada semua, setiap, seluruh, dan ada beberapa sebagian. Itu masuk teori kuantor. Saya bertanya yang ketiga ya. Yang ketiga itu bukan logika matematika, bukan teori kuantor. Yang itu nanti cara narik kesimpulannya adalah cari yang alami, atau cari pakai kesimpulan dengan kata mungkin, atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Hanya itu sebenarnya. Kalau kita paham, maka logis ketemu semuanya. Nah ini ada beberapa himpunan ya. Setidaknya mungkin ada 3 himpunan yang digabungkan. Ya. Yang pertama kita lihat di sini. Beberapa D adalah V. Ini artinya V itu di dalam D. Jadi kalau saya gambar begini ya. V. Ini susah gambarnya. Saya kesulitan gambarnya. Jadi ini artinya V di dalam D. Kemudian semua V adalah K, itu berarti V di dalam K. Semua D adalah S, maka nanti D-nya di dalam S. Jadi himpunannya ada 3. Ya. Jadi tak tulis dulu ya. V di dalam D. Oke, saya tulis begitu. Ini artinya kanan itu di dalamnya, V di dalam D. Semua V adalah K, berarti V di dalam K. V di dalam K. Atau saya bisa nggak minta bantu gambarkan? Mbak Julia bisa gambarkan nggak di screen saya? Semua D di dalam S. D di dalam S. Gitu. Oke. Good ini.
Nanti gambarnya gini. Aduh, susah saya. Jadi ini nanti ada bentuk ketiga. Ini termasuk soal HOTS. Ini soal HOTS. Ini HOTS. Kenapa HOTS? Karena jawaban A itu benar. Jawaban B juga benar. C juga benar. Kalau D salah. Tapi nanti yang paling tepat adalah yang C. Paling tepat adalah C. Karena ini adalah bentuk logika 3 yang ada sedikit variasi. Coba teman-teman nanti ini ya, lihat yang sudah pernah belajar, kan bentuk logika ada 1, 2, dan 3. Itu bentuk logika 3. Yang inferior di dalam semuanya. Nanti jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke. Saya cuma agak kesulitan gambar lingkarannya. Oke. Gitu ya rekan-rekan ya. Sementara begitu. Baik. Saya lanjutkan. Nomor 55. Nah, ini saya pikir di pembahasan sudah jelas ya. Ukuran 84x84 dibagi dari menjadi 21x21. Maka caranya begini ya. Ini jadi berarti hanya butuh 6 kali garis. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mendatar dan vertikal. Maka dengan 6 kali garis ini sudah bisa membagi. Kalau ini jelas sekali ya. Oke. Nah, nomor 56. Nomor 56 gampang ya. Ini kayaknya susah, cuma sabar-sabaran aja. Ini tentang konsep jarak waktu kecepatan. Intinya S. S itu sama dengan V kali T. Sehingga T sama dengan S per V. T sama dengan S per V, betul ya? Atau V sama dengan S per T. Sabar-sabaran, nanti pasti ketemu. Jawabannya 10.06. Begitu Bapak Ibu ya? Oke, nomor 56 seperti itu. Nah, nomor 57. Nah, ini menarik. Ini termasuk kategori HOTS, High Order Thinking Skill. HOTS. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini termasuk analogi jarak. Ya. Jadi ini S sama dengan V kali T. Nah, mula-mula ada 50 pegawai magang dapat menyelesaikan dalam S sama dengan 50 kali 4. Ini artinya ada S-nya ini bisa dinilai sebagai 200. Saya katakanlah nanti ada namanya alfa. Alfa itu suatu simbol dari koefisien S. Kemudian di persamaan yang lain S sama dengan V kali T pula. Nah, ini V-nya ini adalah 30 pegawai. Kemudian T-nya adalah 4,5 jam. Saya kalikan misalnya beta. Berarti S ini bisa merupakan 135 beta. Kalau yang di sini yang pertama itu adalah 200 alfa. Nah, nanti dihitung ya. Nanti untuk S yang baru, S itu sama dengan dia minta 10 pegawai dan sebagai magang 15 tetap. Berarti nanti ada 10 alfa ditambah 15 beta. Begitu. Nah, nanti dimasukkan saja di sini ya. Alfanya berapa? Ini 10. Nah, kalau S sama dengan 200 alfa, maka alfa itu adalah S per 200. Saya ulangi, S per 200. Ditambah 15
Nah, kalau S sama dengan 135 beta, maka beta adalah S per 135. Begitu. Sama lagi, 10 alfa itu 10 dikali alfa itu S per 200 di persamaan pertama. Yang beta itu adalah S per 135. Nah, ini nanti dibagi ya seranakan. S sama dengan, yang di pertama itu S per 20 ditambah, ini kalau dibagi 15 itu berarti S per 9. Ya sudah, ini samakan penyebut ya. Ini nanti menjadi 29 per 180 S. Nantinya samakan penyebut menjadi 29 per 180 S. Nah, itu artinya 29 per 180 bagian. Jawabannya itu nanti ya. Oke. Ini pernah ditanyakan oleh Mbak Normalita Anggi ya, waktu itu secara japri kepada saya. Mbak Anggi masih hadir? Mbak Anggi? Halo Mbak Anggi? Oh, baru off ya. Oke. Ini termasuk HOTS. Termasuk HOTS ya. Nanti lain waktu akan sediakan lebih detail lagi untuk teorinya dan soal-soal aplikasi yang lainnya. Tapi intinya nanti ini ada alfa dan beta ya. Kalau hanya bagian itu sebenarnya tidak berdasar teori, tapi kalau teorinya seperti ini. Jawabannya jelas kok, 29 per 180. Ini kuncinya juga benar. Oke Bapak Ibu, itu Hots ya? Banget. Hots banget ini, hots banget. Hots banget. Hots banget. Tapi nggak apa-apa hots ya. Biar yang lainnya pusing, kalau kita bisa kan nggak apa-apa ya Mas ya. Udah berdoa aja yang keluar hot semua, tapi kita bisa kan gitu. Nggak apa-apa hots itu, asal kita bisa. Oke, lanjut. Nomor 58 peluang. Wah, ini susah nih. Ini saya harus jelasin mungkin 2 jam dulu untuk jelasin ke sini. Intinya ini adalah aturan perkalian. Aturan perkalian di sini ada 5 apa ya? 5 digit yang harus diisi. 5 digit. Nah, ini kan angka 0 boleh ditaruh di mana saja ya. Maka caranya ini kalau di mana saja, ini yang kan angka kan dua angka. 10 kemungkinan. Ini 10 kemungkinan. Begitu. Abjadnya ada 3 abjad. Abjad kan 26. Berarti 26. 26. 26. Ya sudah, nanti dikali aja. 10 kali 10 kali 26, 26, 26. Udah, hasilnya pasti ketemu. Nah, tapi dari mana sini logikanya? Itu cukup panjang ceritanya. Tadi kalau mau jawab gampang, ini aturan pengisian, aturan perkalian. Tinggal 10 kali 10, yang perwujudan angka 0 sampai 9, dan 26. 26 dipangkatin 3. Maka jawabannya adalah 10 kali 10 kali 26, 26, 26. Ketemu. Jelas Mas Dika? Yang lainnya? Mbak Yulia, jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, ini besok kita bahas, kita belum bahas peluang ya. Nanti kalau peluang nanti kita mulai dari dadu, dari koin, satu persatu nanti ya, cukup banyak. Ya, oke Pak. Oke. Ditunggu pembahasannya. Iya, biar lebih jelas. Ya. Oke, 59. Nah, aritmatik sosial. Ini materi SD. Aritmatik sosial adalah materi yang terkait tentang jual, beli, untung, rugi, laba, dan sebagainya. Ya, asal sabar teliti. Kalau Anda seorang bakul, itu pasti ketemu ya. Gitu ya. Lihat pembahasan, saya pikir clear. Asal kita bisa memahami pembahasan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Itu untuk nomor 59. Nah, untuk nomor 60 ini adalah, ini bukan non logis, ini masuk numerikal, namanya diagram Venn. Nah, kalau ada perperan begini, ini saran saya diambil dulu apa ya istilahnya, KPK-nya. KPK-nya. 1/4, 1/3, 1/5. Jadi kita anggap aja ini 4, 3, 5.
KPK-nya kali aja 4 kali 3 kali 5 60. Maka dianggap ada 60 orang gitu loh Bapak Ibu. Jadi katakan misalkan jumlah lulusan 60 ini dari mana? KPK. Dicari KPK-nya supaya kita enak. Jadi kalau dikatakan 1/4 lulusan di bisnis, maka yang diterima di bisnis adalah 1/4 kali 60 atau 15. 1/3 diterima di hukum, itu artinya 1/3 dikali 60, berarti 20. 1/5 di kedua jurusan, maka 1/5 kali 60. Ya, atau nilainya adalah 12. Nah, maka ini caranya adalah digambar dulu yang diterima di kedua lulusan. Ditulis. Ya. Jadi yang digambar dulu yang nilainya 12. Baru diisi sisanya. Jadi nanti gini ya gambarnya. Susah sekali saya gambar. Ada yang bisa mewakili saya gambar sini? Gambar tengah dulu, Mbak Yulia mungkin bisa mewakili atau siapa? Boleh, gambar 2006 beririsan, Mbak. Oke, bagus. Beririsan. Oke, Mas Dika boleh, silakan siapa aja boleh. Himpunan beririsan 2. Oke. Yang irisannya diisi 20. Maaf, irisannya diisi 12. Mas Jeffrey juga boleh gambar, silakan semua boleh gambar sekarang. Biar happy kita ya. Soal gampang ya, silakan gambar. Pokoknya yang bagian tengah irisannya diisi 12. Yang tengah diisi 12. Yang diisi harus yang irisan dulu. Silakan isi. Oke, 12. Bisa ngapus, Pak. Itu irisannya. Silakan. Oke, Mas Dika. Oke, silakan. Silakan semua boleh gambar. Susah kok pakai tangan di HP. Susah ya. Oke, Mas Dika boleh. Yang tengah isi 12, Mas. Betul gitu. 12. Oke, Mbak. Santi juga boleh. Yang tengah 12. Maka yang bisnis ini tinggal 3, Mas. Tulis yang bagian kiri tinggal 3. Jadi 3 itu dari 15 dikurang 12. Kemudian di Fakultas Hukum 20, berarti yang kanan ditulis 8. Bisa dipahami? Jadi gambar Mbak Yusanti itu ya. Nah gitu ya. Jadi ini 12 tengah, ini 3 sama 8. Gitu. Nah itu adalah yang kuliah yang diterima. Berarti yang diterima itu ada 3 tambah 12 tambah 8. Ada 23. Berarti yang tidak kuliah itu adalah 60 dikurangi 23. Yaitu 37. Maka persentase yang tidak kuliah adalah 37/60 kali 100% atau 61,67%. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya? Jelas ya? Saya nggak bisa ngomong gitu. Oke. Tapi saya ini cuma gitu, gampang banget. Tapi kuncinya adalah ini bicara KPK juga. Ya, karena ini kan dimisalkan aja boleh kok. Seperti ini misalnya ada 100%, itu dimisalnya aja orangnya 100 itu juga boleh. Nggak apa-apa ya, biar enak. Oke, saya clear semua dulu. Baik, nomor 61. Ya, ini umur, ini klasik sekali. Ya, ini sabar-sabaran pasti ketemu lah. Lihat pembahasan saja. Saya pikir bisa. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nomor 62, ini juga gampang. Ini cuma mikir biasa ya. Di dalam keluarga dan ini punya 5 saudara. Saat bapak dan ibunya menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing. 2 anak dan 1 anak. Wah, ini berarti pernikahan kedua bagi bapak dan ibunya Dani.
Betul ya? Berarti Dani ini adalah anak kandung ya bagi bapak dan ibunya. Yang jelas dia punya saudara tiri 3 dari anak yang dibawa, gitu kan? Kalau Doni punya 5 saudara, berarti saudara kandungnya tinggal. Ini dibayangkan aja bisa ini ya, kan dibayangkan. Oke, baik, lanjut nomor 63. Jalan ke Wonogiri menanjak dan terjal. Jalan ke Wonogondang juga oke. Oke, ini termasuk logis, ya. Oke, ini cuma biasa aja. Ini ke rumah Adib sama beratnya, karena sama-sama menanjak dan terjal. Gitu. Ini sebenarnya kalau di kesimpulan namanya modus ponen, begitu ya. Oke. Intinya sama-sama terjal. Ya, oke. 63 keliru. Nah, 64 ini salah ya, kuncinya saya salahkan. Jadi salah nih ya. Harusnya jawaban bukan yang B. Yang betul apa Bapak? Jawaban saya kemarin B, Pak. Ya, itu salah. Yang benar harusnya E. Oh, E malahan. E. Oh, iya betul. Kenapa? Karena Bapak hati-hati ya. Ketika X kuadrat sama dengan 43, maka X itu bisa sama dengan plus minus akar 243. Oh, susah saya nulis angkanya. Intinya X-nya itu bisa nilainya positif. X itu bisa nilainya negatif. Begitu Bapak Ibu. Nilai X-nya belum pasti. Bisa plus, bisa min. Akibatnya nilai Y-nya juga tidak pasti. Maka ini yang paling tepat adalah hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena nilai X-nya ada 2. Yang berakibat nilai Y-nya juga 2. Begitu. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Jadi hati-hati ya kalau ada misalnya X kuadrat sama dengan 9. Itu belum tentu X sama dengan 3 ya, salah ya. Jadi kalau X kuadrat sama dengan 9, itu X sama dengan plus minus akar 9. Berarti nilai X itu bisa 3, bisa min 3. Karena buktinya 3 kuadrat adalah 9. Min 3 dikuadratkan juga 9. Soalnya lagi, 3 kuadrat adalah 9. Min 9. Karena sama-sama 9 ya berarti kalau X kuadrat sama dengan 9, maka X itu jawabannya plus minus 3. Begitu, hati-hati. Ini sering terjadi dan sering banyak yang terjebak karena tidak teliti. Oke, itu 64. Baik ya, 65 terakhir. Nah, simpangan kuartil itu Q-D namanya ya. Ini statistika ya. Itu setengah dari Q3 min Q1. Ya. Oke. Ya. Oke, dia bilang oke, ini diurutkan ya. Q2 itu median nilai tengah, Q1 itu kuartil awal, Q3 itu kuartil akhir. Ini tinggal dimasukkan saja ya. Nanti jawabannya langsung ketemu. Ini gampang, cuma harus tahu tentang teori. Nah, Bapak Ibu, kira-kira itu pembahasan TIU kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, oh ya, untuk pembahasan dan kuncinya, untuk yang ini ya, peserta tryout extern, nanti bisa japri Mbak Diana ya. Nanti biar di-share sama Mbak Diana. Kalau yang intern sudah kita bagi di grup yang intern. Oke, Bapak Ibu, begini. Saya buat kesimpulan secara umum. Kesimpulan. Di dalam TIU, itu hanya ada 1, verbal. Kedua, numerikal. Numerikal itu hitung-hitungan sederhana. Ketiga, penalaran. Mikir, logika, logis analitis. Yang keempat adalah spasial figural. Kalau verbal, numerikal, kemudian penalaran dan spasial figural kita kuasai, insya Allah kita selamat di dalam TIU. Hanya itu materinya TIU. Hukumannya cuma itu. Ya, verbal terdiri dari sinonim, antonim, analogi, kemudian wacana dan aspek kebahasaan.
verbal hanya 5 subbab. Untuk menguasai verbal sangat sering baca kamus KBBI, sering baca kamus sinonim, sering baca kamus antonim, sering latihan soal. Hanya itu saja. Ya, kemudian buka-buka lagi buku-buku SMA tentang bahasa Indonesia. Kadang arti imbuhan, awalan, akhiran itu sering ini ditanyakan. Hanya itu. Verbal ini kurang lebih 8 sampai 10 soal keluar dalam TIU. Itu harus benar banyak. Kalau skornya mau tinggi harus benar banyak. Nggak boleh banyak salah. Jadi kalau keluar 8 soal harus benar minimal 6. Kalau keluar 10 harus benar minimal 8. Begitu. Jadi harus punya target yang lebih spesifik. Kemudian numerikal atau kuantitatif. Itu hitungan sederhana. Ini banyak banget ya. Saya catat ada sekitar 21 bab. Nanti saya ajarkan satu persatu ya. Ini belum selesai yang pembahasan kita kemarin. Ada 21 bab. Masih banyak yang belum saya ajarkan. 21 bab tapi yang keluar cuma nggak sampai 21 ya Pak? Betul, kita nggak tahu yang keluar yang mana. Betul Mas Dika. Tapi masalahnya kita belajar semua. Nanti ada ya, operasi bilangan, ada skala, ada jarak, ada bangun datar, bangun ruang, ada perbandingan, kemudian ada statistika, ada peluang, persamaan, berdasarkan banyak banget, 21 bab. Yang keluar apakah 21? Ya tidak. Karena soal saja yang keluar hanya 8 sampai 13, paling sedikit 8, paling banyak 13. Kira-kira begitu. Begitu ya. Oke, itu numerikal. Kemudian penalaran itu hanya logis dan analitis. Kalau logis nanti bicara kantor. Itu sama hal yang tidak terkait sama kuantum dan logika matematik. Ya. Kemudian kalau analitis nanti cuma 3 yang akan dipakai caranya. Hanya pakai pertidaksamaan dan posisi sama tabel. Itu analitis. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, bagian terakhir adalah tentang spasial figural. Ini nanti banyak. Ada fleksi, rotasi. Ini belum saya ajarkan. Nanti saya bertahap, insya Allah saya ajarkan. Semoga nanti bulan Februari materi TIU sudah selesai semua. Jadi TIU nanti Februari. Kita kalau untuk TWK kayaknya materi sudah selesai ya. Kalau maaf, untuk TKP materi selesai, tapi TWK saya belum tahu. Tapi kalau TIU saya pastikan belum, kita baru separuh jalan. TWK 2 kali lagi kata Pak Cucu. Udah selesai ya, oke. Tinggal mengulang. Tapi TIU belum ya, masih 50% ya. Jangan puas dulu. TIU masih panjang perjalanan. Oke, jadi nanti insya Allah Februari TIU selesai. Jadi menghafal dong. Betul, nanti Maret kita akan mulai banyak sekali latihan nanti. Nah Bapak Ibu, saya pikir itu hari ini, mohon maaf hari ini ada error lagi ya, pensil saya error lagi ternyata, sehingga tidak lancar dalam pembahasan, tetapi semoga nanti tidak mengurangi kenikmatan pembahasan ya, pembahasan kita share, kemudian nanti kita akan upload di YouTube Bimbel Putra Bangsa, untuk umum nanti, kita publik nanti, biar semua bisa lihat untuk...